Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan ya, semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita bersyukur hari ini kita boleh hadir di dalam rumah Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita sadar bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Dia karena kita tahu Allah bertahta di atas pujian. Kita mau mengangkat hati kita. Kita mau memandang kekudusan Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Iya Yesus.
Datanglah Roh Kudus, Roh pemberi kehidupan baru. Di pagi ini kami umat-Mu berserah dan mengaku serta membuka diri pada karya-Mu yang ajaib. Jemaat menyambut. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Roh pemberani, Roh berilah kami keberanian bersikap, menentukan pilihan dan bersaksi tentang karya-Mu. Datanglah Roh Kudus, Roh pemberani dan Roh pembaharu. Biarlah kami semua diutus oleh-Mu. Sebab pertolongan kami berasal dari Tuhan, pencipta kehidupan ini. Anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, akan melingkupi engkau dan membuka hatimu di dalam ibadah ini. Roh Kudus, Roh kehidupan. Amin. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, senang sekali kita boleh kembali berjumpa di awal bulan Juni ini, di minggu yang pertama. Dan ini bukan hanya sekedar kita merayakan hari kemenangan kita, hari Sabat kita, tapi juga minggu ini menjadi minggu yang sangat spesial karena juga minggu ini adalah kita merayakan peringatan akan peristiwa pencurahan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus kepada kita. Ya, Pentakosta, ini ibadah hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Nah, karena itu mari Bapak Ibu kita merayakannya dengan penuh sukacita, sembari juga boleh menilik hati kita apakah Roh Kudus itu yang sudah beribu-ribu tahun yang lalu sesungguhnya sudah dicurahkan kepada para murid dan kepada kita juga orang percaya, sungguh yang juga menjadi roh yang hadir dalam diri kita, roh yang memimpin kita, yang roh memberi keberanian, dan roh yang juga menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang menyaksikan akan Tuhan. Mari itu juga menjadi sebuah refleksi atas kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, hari ini juga menjadi hari yang sangat spesial karena kita merayakan Pentakosta, sekaligus kita juga merayakan pesta demokrasi yang ada di gereja kita, ya, di GKMI Bandung. Karena nanti Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, yang benar-benar memiliki hak memilih, setelah ibadah ini boleh melakukan pemilihan majelis, ya. Teman-teman panitia sudah mempersiapkannya, ya, ada beberapa alat yang sudah disiapkan dan saya pikir kita yakin itu bisa dipakai untuk melayani Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu tadi dari rumah sudah punya nama yang nanti di bawah. Tentunya jangan dalam ibadah ini berjalan lalu Bapak Ibu turun ke bawah lalu mau isi namanya, tidak boleh. Ya, karena semua juga pelayannya di sini ibadah dulu. Setelah selesai ibadah satu dibuka, ya, untuk Bapak Ibu boleh menentukan pilihan-pilihan dari 4 penatua dan 8 diaken. Jadi Bapak Ibu nanti bisa, dan ada juga teman-teman yang sudah dimintakan
untuk membantu menolong Bapak Ibu kalau mengalami kesulitan ya, karena memang pakai teknologi, pakai laptop gitu ya. Jadi jangan ragu, jangan takut. Kalau mungkin kita agak susah, nanti ada teman-teman yang akan membantukan ya, memasukkan namanya begitu ya. Dijamin juga kejujurannya dan kerahasiaan dari Bapak Ibu. Jadi tidak ada satupun, Pak Bukit sebagai juga ketuanya, Pak Danu juga yang masuk dalam panitia, kami tidak tahu siapa yang Bapak Ibu pilih ya, dan kami percaya itu sudah Tuhan juga letakkan dalam hati Bapak Ibu ya, karena ini juga prosesnya sudah berapa lama Pak? Sudah cukup lama ya, nama yang boleh dipilih itu harapannya Bapak Ibu semuanya sudah menggumulkannya, mendoakannya, dan hari inilah Bapak Ibu menetapkannya untuk boleh dipilih ya. Jadi mohon itu kita lakukan dan kita boleh bersama-sama merayakan pesta demokrasi ya di gereja kita hari ini. Nah Bapak Ibu, hari ini juga kita lihat suasana ruang ibadah kita ada yang berubah tidak? Ya, ini bagian altarnya, karpetnya dirubah ya. Ya, ini bersyukur karena ada juga anak Tuhan, jemaat kita yang boleh memberikan rasa syukurnya dengan melayani dalam mengganti karpet ini. Karena itu kami ucapkan ya terima kasih untuk keluarga Pak Agus Rianto yang boleh menyumbangkan ya dananya, berkatnya untuk boleh mengganti karpet kita. Dan juga tangganya juga sudah dikarpetin. Jadi itu sekaligus siapa yang mau nikah nanti udah beres itu, tangganya sudah tangga ya, tangga yang sungguh luar biasa begitu Bapak Ibu ya. Ya doakan terus. Dan satu lagi Bapak Ibu mungkin sedikit tambahan, dukung juga untuk pelayanan misi GKMI Bandung ya, yang akan dimotori oleh komisi Bapak. Tadi malam kita sudah berapat mempersiapkannya, sungguh luar biasa ya. Sampai terjadi perdebatan tapi tidak terjadi pertumpahan darah gitu ya. Penuh dengan sukacita, tertawa bersama mempersiapkannya Bapak Ibu. Tapi ternyata kita butuh dukungan ya Pak Bukit ya. Dukungan dari Bapak Ibu jemaat. Dukungannya apa? Pak Danu, bukan Pak Danu, Pak Dana Bapak Ibu ya. Dukungannya bukan Pak Danu tapi dukungannya Dana. Kurang lebih membutuhkan dukungan berapa Pak? 20 totalnya, tapi bersyukur panitia juga sudah boleh mendapatkan dana, itu ada sekitar 10 jutaan saldonya, ditambah ada keluarga Pak Bukit memberi persembahan 2 juta. Jadi ini Pak Amir, keluarga Pak Amir 2 juta. Jadi masih ada kedukungan yang perlu berapa? 8 juta Bapak Ibu ya. Jadi tolong juga ini didoakan dan didukung supaya ya nanti teman-teman yang berangkat ke sana pulangnya tidak kurus gitu ya. Jadi karena juga perlu makan nanti untuk perjalanannya. Jadi tolong Bapak Ibu doakan untuk hari ini. Dan juga hari ini Valen akan bersuka cita sebagai ketua komisi anak. Karena hari ini di ibadah kedua juga akan mulai kembali. Anak-anak boleh mengikuti ibadahnya secara onsite. Ruangan juga sampai tadi malam itu jam 12 Valen. Dipasang wallpapernya. Jadi ruangan di sekolah komisi anak kita sudah sangat layak untuk dipakai, dibersihkan dan sudah dindingnya dikasih yang indah Bapak Ibu ya. Jadi nanti di ibadah kedua ya untuk anak-anak. Begitu Bapak Ibu, tidak berpanjang lagi, selamat beribadah, selamat merayakan hari kemenangan kita dan juga hari pencurahan Roh Kudus kepada kita. Biarlah roh itu menjadi roh pemberani, roh penggerak dalam hidup kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersaksi akan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, luar biasa ya Bapak Ibu. Hari ini hari yang spesial Tuhan sediakan bagi setiap umatnya. Kita mau merayakan hari pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Tapi hari ini kita mau merayakannya. Hari Pentakosta kita, hari kemenangan kita, hari di mana kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini dan urapannya Tuhan akan memulihkan setiap umatnya, akan memulihkan gerejanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kita mau bangkit, kita umat pilihan Allah. Kita mau menerima curahan anggur itu. Kita mau menerima curahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Urapannya yang ajaib memulihkan
Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saudaraku, karya Tuhan sungguh mengagumkan karena cintanya atas kehidupan di dunia ini. Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, menderita, mati dan dikuburkan, kemudian bangkit dan naik ke surga. Saat ini, setelah Kristus naik ke surga, Tuhan kembali mengirimkan roh-Nya atau kuasa tangannya. Dengan roh-Nya inilah Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian bagi kita. Berani menghadapi kehidupan dan berani melakukan kesaksian. Itulah karya Roh Kudus yang pagi ini kita rayakan. Pagi ini kita memang merasakan tangan Allah yang berkarya. Karya Tuhan mengagumkan dan penuh misteri. Dulu Ia berkarya lewat tangan ciptaannya, lewat berbagai makhluk dan keperkasaan alam semesta. Ia kemudian menampakkan karya keselamatannya, para nabi, raja, imam, dan kemudian mengutus anaknya sendiri turun langsung ke dunia ini. Kini, kita merasakan karya Tuhan dalam wujud roh, kuasa, ataupun semangat. Pagi ini juga kita merasakan bagaimana Tuhan mendewasakan kita. Ia mendewasakan kita. Kita ditinggalkan tetapi tetap disertai tanpa harus terlihat secara langsung. Tuhan selalu menyertai kita. Biarlah saat ini kita merasakan bahwa Roh Kudus berhembus di tempat ini dengan penuh kuasanya memulihkan setiap gereja di akhir zaman ini. Kita mau urapan Tuhan itu menjadi minyak yang baru. Kita mau mengundang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini. Kita rindu melihat kuasa-Nya dicurahkan di tempat ini. Haleluya Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu
Kehadiran Roh Kudus membuat kita merasakan kemuliaan dan kekudusannya, tetapi sekaligus juga mendorong kepekaan kita akan penderitaan sesama manusia. Roh Kudus juga memampukan kita memakai keragaman bahasa agar sesama kita memahami berita keselamatannya. Lewat menerima keselamatan inilah ada damai sejahtera, ada rasa peduli, dan juga kebersamaan. Inilah yang harus diperjuangkan di tengah situasi negeri kita yang sedang mengalami carut-marut keadaan ini. Turunnya Roh Kudus menyadarkan kita akan berbagai berkat yang telah kita terima. Berkat jasmani, rohani, keselamatan ataupun persaudaraan yang sejati. Juga berkat rohani dalam wujud hadirnya lembaga-lembaga Kristiani yang juga dipakai Allah. Baik itu lembaga pendidikan Kristen, lembaga sosial Kristen, dan lembaga rohani Kristen. Disinilah Roh Kudus mempertanyakan, sejauh mana kita menjalin kebersamaan? Sejauh mana kita peduli terhadap mereka? Sejauh mana kehadiran kita dipakai olehnya? Roh Pentakosta memanggil kita dalam aksi kesaksian, saling peduli, saling mengasihi, dan terus memperbaharui diri. Itulah karya Roh Kudus saat ini. Kita rasakan kehadiran Roh Kudus ada di tempat ini, mengalir di bait-Nya yang suci. Kita rasakan bahwa perkara ajaib itu nyata dan kuasa mukjizat-Nya pun tetap ada. Karena kita tahu tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang sukar bagi Allah. Karena Roh Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Kita mau mengangkat doa syafaat kita. Kita mau mendukung setiap doa-doa yang dinaikkan. Biar kuasa Tuhan bertahta di atas doa-doa yang kita panjatkan. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, ya Yesus, mengalir di bait suci. Perkara ajaib
sukacita kami karena kami dapat beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas segala perbuatan-Mu yang ajaib, yang Kau nyatakan, yang Kau buktikan dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih juga Tuhan, terlebih untuk Roh Kudus yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang memampukan kami di saat kami tidak bisa berdoa. Roh Kudus bantu kami di dalam kami berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami membawa segala pujian, segala ucapan syukur, juga doa-doa kami di hadapan Tuhan. Pagi ini kami berdoa, Tuhan melawat setiap hati anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, juga yang ada di rumah. Tuhan tahu pergumulan mereka, apa yang mereka butuhkan saat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, pagi hari ini, biar Roh Kudus melawat hati kami yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan usaha, yang membutuhkan juga kesembuhan, yang membutuhkan doa-doa yang belum dijawab. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong juga akan keluarga mereka, akan pergumulan keluarga mereka hari demi hari. Dan kami berdoa, Kau yang berikan kekuatan, Engkau yang berikan sukacita di hati mereka, bahwa Tuhan selalu beserta mereka, Tuhan selalu ada di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pagi hari ini. Kami bersyukur kami dapat beribadah di tempat ini. Dan hari ini kami juga bersukacita, kami diberi kesempatan untuk memilih akan anak-anak Tuhan yang akan duduk di dalam penatua juga diaken. Kami percaya Tuhan beri hikmat untuk kami dapat memilih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Biar gereja Tuhan tempat ini menjadi berkat bagi setiap orang yang datang mencari Tuhan. Biar setiap orang yang datang ke tempat ini mendapatkan mujizat kesembuhan, mendapatkan penghiburan, mendapatkan sukacita, mendapatkan pemulihan dalam hidup mereka. Bahkan iman yang semakin teguh di dalam mengiring kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang semakin hari mungkin semakin sulit, tapi ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama. Biar setiap orang yang hadir di tempat ini, yang berbakti, yang beribadah di tempat ini, biar tempat ini menjadi berkat Tuhan, memberi kekuatan, penghiburan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala yang melayani kami, untuk keluarganya Tuhan berkati, juga untuk Ibu Gembala Tuhan yang mendampingi Ibu yang sekarang ini di dalam tahap pemulihan. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang memulihkan kesehatannya. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa yang besar ini. Tuhan yang memberkati dan berbelas kasihan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk misi yang akan dilakukan ke Lampung. Tuhan, Kau tahu dan Kau juga yang campur tangan setiap dana yang diperlukan. Berikan kesehatan bagi kaum bapa, juga berikan kekuatan, perlindungan di dalam perjalanan, juga di dalam keadaan mereka sampai tiba di sana dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini, taburan firman-Mu kami percaya menerangi hati kami, memulihkan hati kami, dan kami percaya juga Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bisa merasakan bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini, pribadi yang menawan dan suci. Kita rindu mendekat kepada Tuhan dan mengerti isi hati Tuhan, serta berjalan di dalam kehendak-Nya. Kini saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur,
yang siap ditanam, yang berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Roh Kudus, penolong yang sejati di dalam kehidupan kita. Bekerjalah Roh Kudus bagi kami. Bertahtalah lebih lagi ya Bapa. Kami rindu urapan-Mu, kami rindu lawatan-Mu. Karena Engkaulah yang kami perlu ya Tuhan. Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami. Ya Yesus, terima kasih Tuhan.
utama sesungguhnya di dalam hidup kami ini, yaitu untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang setia menyembah Engkau, bahkan juga menjadi anak-anak yang setia untuk menyatakan Engkau dalam segala laku kehidupan kami. Dan itu sesungguhnya bukan menjadi hal yang sulit untuk kami lakukan ketika kami selalu hidup dalam sebuah kesadaran bahwa Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang juga telah memperlengkapi kami dengan begitu sempurna. Dan saat ini kami juga boleh merasakan itu ketika Engkau juga telah mencurahkan kuasa Roh-Mu kepada kami, umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang juga kami dengarkan perenungannya membuat kami juga boleh semakin terbangunkan, tergerakkan untuk menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Karena itu hadirlah dan izinkan pula hamba-Mu ini yang telah membaca, telah merenungkannya, dan biarlah juga apa yang akan diperkatakan boleh semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ya, hari ini tema kita adalah pelayanan dengan kuasa Allah. Dasarnya dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari kita boleh membuka Alkitab kita. Kita memperhatikan dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 10. Jika kita sudah sama-sama menemukannya, mari kita sama-sama memperhatikannya dan saya akan menolong untuk membacakan kepada Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia untuk membaca firman Tuhan dan juga mau menjadi orang yang setia merenungkannya. Dan terlebih lagi juga mau menjadi orang-orang yang setia berjuang untuk mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Bapak Ibu, ada seorang anak kecil yang dalam satu minggu-minggunya itu menjadi minggu yang sangat berat sekali. Ya, berat sekali. Kenapa? Karena binatang piaraannya yaitu seekor anjing mengalami sakit. Nah, kecil ini mengalami rasa begitu berat karena dia menyayangi dan mengasihi binatang piaraannya itu, ya. Lalu dia tahu ada seorang pendeta tua di tempat tinggalnya itu dan ia mendatangi si pendeta tua ini. Si pendeta ini ternyata sedang beristirahat, ya. Pendeta ini tua dan hidup menyendiri begitu. Datang ke rumahnya lalu diketok pintunya.
Permisi, permisi. Lalu pendeta itu mungkin baru pulang berpelayanan dan cukup lelah sebenarnya fisiknya, dia ingin beristirahat. Tapi dia mendengar ada ketukan di pintunya, lalu ia membuka pintu dan melihat ada seorang anak kecil di situ. Dan anak ini berkata, "Pak Pendeta, tolong saya." Lalu Pak Pendeta itu melihat si anak kecil ini dan menatapnya. "Apa yang bisa saya tolong?" katanya begitu. "Pak Pendeta, tolong doakan. Doakan." "Ya, siapa yang mau saya doakan?" katanya begitu. "Ayolah, pokoknya sekarang Pak Pendeta ikut saya dulu." Begitu. Lalu diajaklah si pendeta ini, dan si pendeta ini bilang, "Sebentar, saya bersalin dulu, ganti baju." Begitu ya. Lalu dia bersama dengan si anak kecil itu pergi menyusuri jalan sampai ke rumahnya yang sebenarnya tidak jauh dari tempat tinggal si pendeta itu. Sampai di situ lalu si pendeta itu bertanya, rumah kosong, tidak ada siapa-siapa pun. Lalu dalam hati si pendeta ini mulai berpikir, siapa yang ini yang mau didoakan? Begitu. Lalu si anak kecil ini bilang, "Pak Pendeta, tolong doakan." "Iya, siapa yang mau saya doakan?" "Itu anjing saya yang sedang sakit." Bapak Ibu, kalau kita seorang pelayan Tuhan ini bingung ya, ini biasanya kita doakan itu siapa? Manusia kan? Nah, ini pendetanya diminta untuk mendoakan seekor anjing yang sedang dalam keadaan sakit. Si pendeta itu bergumul, apa yang mau saya doakan begitu ya. Lalu akhirnya dia mendekat kepada seekor anjing ini dan si pendeta itu mendoakannya dengan sangat simpel dan sangat sederhana. Dia melihat anjing itu lalu dia berkata, si pendeta itu bilang, "Aku berdoa, kalau engkau mau sembuh, sembuhlah. Kalau engkau mau mati, matilah. Amin." Itu saja didoakan si pendeta itu. Lalu berkata kepada si anak, sudah saya doakan, ya sekarang saya pulang." Lalu pulanglah si pendeta itu ke rumahnya. Nah Bapak Ibu, ternyata 1-2 hari setelah si pendeta itu mendoakan secara sangat simpel itu, kalau mau sembuh engkau anjing, sembuhlah. Kalau engkau mau mati, matilah. Maka ternyata anjing itu sembuh Bapak Ibu. Sembuh kembali seperti sedia kala. Nah si anak itu gembira. Dan ternyata Bapak Ibu beberapa hari kemudian si anak itu justru mengalami tanda tanya dalam hatinya. Karena dia tidak pernah melihat kembali si pendeta. Tidak pernah keluar dari rumah karena rumah mereka sebenarnya tidak berjauhan, sangat berdekatan. Lalu si anak itu beberapa minggu ini tidak melihat si pendeta ini keluar dari rumah, pergi berpelayanan, begitu ya, baik pagi, siang, sore, malam si pendeta nggak keluar. Lalu si anak itu memberanikan diri mendatangi rumah si pendeta itu. Ternyata pintunya tidak terkunci, si anak itu memberanikan diri masuk ke dalam rumahnya dan dia menemukan pendeta itu sedang berbaring. Dia memberanikan dirinya memegang tubuh si pendeta itu. Ini belum pandemi COVID menghantam kita ya. Jadi masih berani bersentuhan kepada orang yang sakit. Si anak itu berani menyentuh tubuh si pendeta itu. Dia agak terkejut, ternyata si pendeta ini sedang demam. Sedang sakit ternyata. Lalu dia bergumul juga, apa yang harus saya lakukan? Lalu si anak kecil itu ingat dengan apa yang dilakukan oleh si pendeta ini. Si pendeta ini pernah mendoakan anjingnya dan anjingnya sembuh. Lalu dia memegang si pendeta itu, si pendeta ini masih agak tidur begitu. Lalu dia berkata, "Kalau engkau," tapi tentunya tidak pakai kata anjingnya Bapak Ibu ya. Lalu dia berdoa dengan sederhana, "Kalau engkau mau sembuh, sembuhlah. Kalau engkau mau mati, matilah. Amin," katanya begitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, singkat cerita pendeta itu sembuh. Ya itu hanya sekedar cerita ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berdoa juga bukan harus seperti itu ya. Kalau ada yang sakit lalu kita doakan sedemikian rupa, simple saja. Ya boleh-boleh saja kalau memang orang itu sudah kita lihat juga mau siap gitu ya. Jangan juga kita doa, kalau mau sembuh, sembuh. Kalau enggak, mati-matilah kau begitu ya. Tapi Bapak itu cerita itu mau menunjukkan kepada kita bahwa ya kuasa itu ternyata ya juga ada dalam kesederhanaan hidup kita begitu ya. Dan kuasa itu selalu melingkupi kita. Nah kadang-kadang kita saja yang sering bertanya-tanya di mana kuasa, lalu harus dengan hal yang jelimet begitu. Harus begini dulu dan begitu dulu ya. Lalu baru ada kuasanya. Padahal tidak, kuasa itu sesungguhnya juga bicara tentang kesederhanaan. Ya. Di GKM itu ada seorang pendeta juga Bapak Ibu, nanti satu lagi saya sebutkan, itu ada pendeta yang namanya Tulham Prabu ya.
itu pendeta emeritus GKMI Welahan, dia sangat kuat di dalam doa. Saya beberapa kali berjumpa dengan beliau, lalu dia melayani, lalu kalau dalam doanya, dia tuh gak pernah panjang Bapak Ibu. Gak tahu Bu Nur itu ikut gak Pak Tulham itu di Muria berdoa. Itu doanya sangat pendek sekali, ya. Tapi berkuasa begitu, bermakna Bapak Ibu. Nah kadang-kadang kita seringkali halus berjelimet dan segala macam, itu baru tunjuknya kuasanya. Padahal kuasa itu bukan bicara tentang redaksi kalimat, tetapi berbicara tentang hati kita yang disentuh oleh kuasa Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat pola hidup para murid pasca kematian sang guru itu paling tidak ada 4 bagian yang bisa kita lihat. Yang pertama, para murid-murid pada saat itu setelah Yesus itu mati, mereka mengalami ketakutan, ya. Kalau kita lihat, mereka mengalami ketakutan dan sebenarnya ketakutan itu bukan tanpa dasar. Ada dasarnya karena mereka Bapak Ibu telah bersama kurang lebih 3 tahun bersama dengan Yesus. Hidup bersama, kemana-mana bersama, melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, kuasa Yesus yang dinyatakan, banyak orang yang tersembuhkan, keajaiban begitu luar biasa. Bahkan Yesus yang begitu juga bisa dalam tanda petik radikal, dia berani menghadapi siapapun, para imam, para penguasa, tidak punya rasa takut yang begitu luar biasa. Tiba-tiba kebersamaan selama 3 tahun itu lenyap karena ditinggal oleh Yesus melalui kematiannya. Nah, para murid mengalami ketakutan, mereka diperhadapkan dengan kekuasaan yang mengancam. Jangan-jangan mereka juga akan bisa menjadi korban seperti Yesus. Makanya kita tahu kisah Petrus yang menyangkal. Itu juga dalam rangka dia mencari penyelamatan diri. Supaya dia tidak terikut dari apa yang dialami oleh Yesus. Dia menyangkal diri itu sesungguhnya adalah dalam sisi kemanusiaan yang normal sebagai kita manusia. Karena dia juga menyaksikan penyiksaan yang dialami oleh Yesus. Ya, lalu dia berkata, aku gak kenal siapa dia. Nah Bapak Ibu, mereka takut, lalu sikapnya apa? Mereka mengurung diri. Kalau kita membaca pasca daripada kematian Yesus, mereka itu selalu ngumpul, berdiam diri, mengurung diri, mungkin di tempat yang jauh, tidak banyak orang, mereka bersembunyi dalam rasa ketakutan. Tapi Bapak Ibu, kisah tidak berhenti di dalam bagian itu kalau kita boleh lihat. Lalu ternyata Yesus itu tampil kembali. Dalam peristiwa hari ketiga dia bangkit. Nah, lalu ada Maria yang melihat, lalu Petrus juga menemukan, walaupun Thomas yang masih meragukan, tapi singkat cerita, Yesus tampil kembali. Nah, itu membawa harapan baru dalam diri para murid. Membawa harapan baru, semangat, mereka mungkin sudah mulai berani keluar, menampakkan diri. Tetapi mereka lupa bahwa kehadiran Yesus itu sesungguhnya bukan selama-lamanya. Tapi kehadirannya dalam setelah kebangkitan itu hanya tentatif sementara sebagai pribadi yang telah ada di dunia ini. Lalu Bapak Ibu, inilah kisah kita, yaitu turunlah Roh Kudus itu. Kuasa dicurahkan, ya, Roh Allah dicurahkan, lalu muncullah keberanian yang baru. Ketakutan ternyata hilang diganti dengan semangat yang baru. Tapi sedikit pemahaman bagi kita Bapak Ibu bahwa Pentakosta itu bukan baru kali itu dirayakan oleh bangsa Yahudi, oleh para murid. Sesungguhnya Pentakosta itu adalah perayaan yang sudah mereka rayakan dalam kebudayaan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Sama dengan Paskah. Cuman Paskahnya itu diberi makna yang baru, yaitu Paskah tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Tapi Paskah orang Yahudi itu adalah Paskah peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pentakosta itu juga hari perayaan mereka yang sebenarnya juga ada, tapi bukan dalam kaitannya dengan Roh Kudus Bapak Ibu. Ya, itu adalah peristiwa mereka setelah menanam tanaman, ya, karena budaya mereka adalah budaya pertanian. Setelah menanam tanaman lalu berhasil, maka hasil itulah dikumpulkan, dibawalah ke Yerusalem, dan itulah yang menjadi hari Pentakosta, hari ke-50 setelah mereka merasakan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Makanya kalau di dalam budaya gereja-gereja yang di pedesaan, Pentakosta ini juga dirayakan sebagai hari raya unduh-unduh. Ya, hari raya juga unduh-unduh, artinya apa? Bukan hanya kita memperingati tentang pencurahan Roh Kudus, tapi kalau di gereja-gereja pedesaan
Ini dirayakan dengan apa? Umat itu dalam ibadah minggunya ini membawa hasil tanamannya. Valen sudah manggut-manggut dia. Ya, baik itu beras segala macam itu dibawa ke altar Tuhan, didoakan dan nanti itu dijadikan berkat bagi pelayanan. Ya, nah Bapak Ibu. Di perkotaan apakah bisa? Sebenarnya bisa juga, tapi kita belum bangun tradisi itu. Mungkin next time kita bangun. Harapannya nanti Pentakosta juga kita menjadi ibadah unduh-unduh. Mungkin tidak perlu kita bawa di sini kambing, ya, sapi, ya, nanti terlalu sempit ruangannya. Tapi kita bisa bawa korban syukur kita. Ya, untuk apa tentunya? Ya, untuk pelayanan. Sebenarnya Bapak Ibu, pelayanan di gereja ini sangat banyak membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu, ya. Kemarin itu Pak Danus dengan saya itu mikir-mikir nih, karena baru bapak-bapak ini mau berangkat ke Lampung, masih butuh dukungan. Sebenarnya di majelis itu sudah bicara kemarin tuh harus ada yang diwartakan sebenarnya untuk gereja ini. Bapak Ibu sedikit aja informasi ya, Bapak Ibu ngerasa enggak kadang-kadang kalau kita ibadah suara soundnya itu tiba-tiba ngweng begitu kan? Ada yang ngerasa enggak? Atau Bapak Ibu tuh enggak pernah dengar gitu? Ya kan, itu bukan karena ada roh yang mengganggu Bapak Ibu. Gak usah pikiran seperti itu ya. Gak ada roh-roh yang seperti itu ya. Tapi itu karena memang usia daripada instalasi daripada listrik kita ini. Dan juga instalasi daripada sound system kita ini. Nah karena itu kemarin majelis sudah mikir-mikir, sudah mempersiapkan. Ya ini bocoran aja Bapak Ibu ya. Dibutuhkan berapa Pak Danu? 60 juta Bapak Ibu. Jadi kita mau ulang lagi setting instalasi kita, karena yang namanya benda manusia itu kan ada kadaluarsanya. Kabelnya itu ternyata sudah mulai termakan usia. Tapi gak usah dipikirin, dukung aja dulu bapak-bapaknya. Ya Pak Bukit ya, itu nanti next time aja setelah pulang dari Lampung lah gitu ya Bapak Ibu. Tapi itu, nah Bapak Ibu, nah perayaan itu sebenarnya, tapi ini dimaknai baru, yaitu dengan turunnya Roh Kudus. Akhirnya mereka menerima kuasa Tuhan itu. Nah yang penting itu adalah bukan penerimaan kuasa Roh Kudus, bukan juga sebenarnya akan berbagai macam bahasa yang bisa berbeda-beda, ya diucapkan lalu mereka mendengar dengan bahasa yang berbeda-beda. Tapi yang lebih penting itu Bapak Ibu adalah yang berikutnya, Roh Kudus itu yang dicurahkan menghasilkan sebuah kehidupan yang baru. Khususnya dimulai dari para murid pada saat itu. Menghasilkan kehidupan yang baru yang membuat mereka menjadi pribadi yang bergerak, menjadi pribadi yang berdampak bagi dunia ini dalam hal pemberitaan Injil. Nah ini yang menjadi poin pentingnya Bapak Ibu. Bukan kita seringkali terjebak dalam pencurahan kuasa Roh Kudus itu hanya dalam melihat para murid bisa berbahasa atau orang banyak bisa mendengar berbagai macam bahasa. No. Bukan itu yang menjadi titik sentral dari kisah pencurahan kuasa Roh Kudus. Tetapi yang menjadi titik sentral dari pencurahan kuasa Roh Kudus itu adalah sebuah kehidupan yang baru. Sikap hidup yang baru. Mika tolong LCD-nya. Ada sebuah sikap hidup yang baru dari para murid ketika kuasa Tuhan itu dicurahkan. Allah Trinitas yang ketiga itu hadir, yaitu Roh Kudus, membuktikan pertama bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ia sungguh menggenapi setiap perkataannya. Ia sudah bernubuat bahwa aku tidak akan membiarkan kamu sendirian. Tetapi ada roh penolong, roh yang akan menyertai kamu yang sama juga dengan dirinya, itu dicurahkan. Dan juga yang kedua yang menjadi titik sentralnya adalah Roh Kudus itu ternyata menggerakkan hidup. Membuat para murid yang dulu ketakutan berjumpa dengan Yesus sementara, lalu ketika kuasa Roh Kudus itu dicurahkan, membuat mereka menjadi pribadi yang bergerak. Bukan menjadi pribadi yang menonton. Karena itu Bapak Ibu, pertanyaan besarnya bagi kita, kalau kita juga sama-sama sepakat bahwa ini peristiwa Pentakosta bukan hari ini menjadi peristiwa yang perdana kita rayakan. Tetapi kita sepakat peristiwa Pentakosta ini adalah peristiwa pengenangan. Dan dalam pengenangan itu ada keyakinan bahwa Roh Kudus itu juga sudah dicurahkan bagi kita. Maka pertanyaannya juga sama kepada para murid.
apakah roh itu menggerakkan kita untuk menjadi pribadi yang berdampak? Atau kita menjadi pribadi yang hanya sekedar penonton? Kalau dalam lamunan saya, kalau roh itu hanya membuat diri saya dan Anda menjadi penonton, itu Roh Kudus atau roh yang apa yang sesungguhnya hadir? Kalau kita hanya menjadi seorang yang duduk diam, berpangku kaki, berlipat tangan, bukan Andre ya, Andre langsung bilang gitu, lipat tangan dia ya. Itu Roh Kudus atau roh apa? Tapi Roh Kudus itu Bapak Ibu menggerakkan. Buktinya apa? Pertama sekali itu terwujud dalam pribadi Petrus. Ketika dia sudah menerima roh Tuhan itu, dia tidak lagi takut. Dia bukan menjadi pribadi yang lama lagi, yang bersembunyi dalam segala ketakutan. Tapi kita lihat dalam Kisah Para Rasul dipampangkan dengan jelas, ia berdiri di muka umum. Dengan tidak lagi melihat nyawanya sebagai taruhan, tetapi dia melihat kasih karunia Tuhan sebagai anugerah yang telah dia terima. Dia wujudkan dalam khotbah yang berapi-api. Dan dicatat di sana berapa orang yang bertobat Bapak Ibu? 3.000 orang mengalami pertobatan. 3.000 orang menerima Yesus sebagai Sang Mesias. 3.000 orang yang selama ini mungkin di dalamnya ada para imam, ada orang-orang pembesar. Tetapi ketika kuasa Tuhan itu dicurahkan, roh Allah itu bersemayam dalam dirinya. Dia berkata-kata dengan begitu lantang. Dan yang dia jelaskan bukan hal-hal yang lain, tetapi dia menjelaskan dengan jelas siapa Yesus itu sesungguhnya. Lalu di akhir itu dikatakan 3.000 orang menerima Yesus. Bukan membuat Petrus menjadi penonton, dia bersembunyi. Dan akhirnya 3.000 itu memunculkan komunitas yang baru. Komunitas umat percaya. Yang itulah yang kita lihat dalam pasal selanjutnya. Setelah peristiwa itu, mereka menjadi komunitas yang berkumpul, sehati, sepikir, saling mendukung, mau belajar dari pengajaran para rasul. Dan akhirnya membuat berita Injil itu menyebar ke seluruh dunia. Nah, teks kita Bapak Ibu adalah kisah selanjutnya dari pasca Petrus dan teman-temannya menerima kuasa Tuhan itu. Ketika dia bertemu dengan orang yang lumpuh, yang sebenarnya lumpuhnya bukan dibuat-buat, dalam teks bacaan kita itu, dia lumpuh dari kecil dan akhirnya ia punya pekerjaan yaitu untuk menjadi seorang pengemis, Bapak Ibu. Saya bukan mau melihat tentang si lumpuh ini, tetapi dalam catatan saya juga mungkin roh Tuhan itu sudahkah juga mengubah kita? Tidak lagi menjadi pribadi yang menjadi memiliki mental pengemis. Harusnya roh Tuhan itu, Roh Kudus itu mengubah kita juga bukan menjadi seorang pengemis. Yang hanya menjadi pribadi-pribadi yang meminta belas kasihan. Yang duduk di pelataran-pelataran Allah hanya meminta belas kasihan. Nah Bapak Ibu, saya merenungkan apa sih pengemis itu? Nah mental pengemis itu adalah tak pernah bersyukur atas apa yang ada dalam hidupnya. Orang yang selalu memiliki mental pengemis itu adalah hidupnya selalu merasa kurang. Dan tentunya di sini kurang sempurna. Tapi Bapak Ibu, kalau kita ini sudah sempurna dalam kasih karunia Tuhan, merasa dengan benar-benar dan yakin kasih karunia Tuhan itu adalah kasih karunia yang sempurna, maka sesungguhnya kita orang yang telah menerima anugerah Tuhan itu tidak lagi punya mental yang namanya mental pengemis. Yang hanya minta dibelas kasihani. Minta hanya ditolong. Tetapi kita menjadi orang-orang yang berani bersaksi. Nah Bapak Ibu, inilah yang diperhadapkan oleh situasi pada saat itu kepada Petrus. Ketika dia berjumpa dengan seorang yang memang lumpuh. Tetapi Bapak Ibu, terlepas daripada itu, ya Petrus pun realistis. Dia tahu mungkin si pengemis ini pribadi yang membutuhkan pertolongan, yaitu dalam bentuknya materi. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Dia sadar dia tidak punya uang. Tetapi itu tidak membuat dia juga menjadi seorang yang memiliki mental miskin, mental pengemis. Tapi dia dengan berani berkata kepada si pengemis itu dalam teks bacaan kita tadi, ya, di ayat yang ke-4 dia berkata, lihatlah kepada kami.
Yang menunjukkan memang aku tidak punya apa-apa. Lalu di ayat 6 dia tunjukkan emas dan perak tidak ada padaku. Tapi walaupun materi tidak ada padaku, itu bukan membuat aku menjadi pribadi yang juga sama dengan engkau meratapi tentang kehidupan ini. Petrus bukan menjadi pribadi yang lalu dia duduk di samping si pengemis itu lalu berkata, iya, aku juga miskin sama dengan kamu. Aku juga miskin. Kamu meminta uang, aku gak punya. Yuk kita duduk di sini, kita bekerja sama untuk meminta uang. Tetapi yang Petrus katakan di ayat 6 adalah, emas dan perak memang tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, yaitu apa? Kuasa Tuhan, dunamos, Roh Kudus, dinamo yang telah dicurahkan kepada diriku itu, aku berikan kepadamu. Dan perhatikan, ia mendoakan si lumpuh ini juga bukan dengan kalimat yang panjang, seperti doa si anak kecil itu atau si pendeta itu tadi. Dia berkata di ayat 6 itu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Singkat cerita, si lumpuh yang dari kecil itu bisa berjalan dan dia bersorak-sorak, dia 8 yang melompat-lompat serta memuji Allah. Lalu itu menjadi sebuah kesaksian akan kuasa Allah. Nah karena itu Bapak Ibu, Roh Kudus ini yang kita rayakan hari ini, peristiwa peringatannya, membuat kita tersadarkan tidak ada menjadi sebuah alasan bagi kita untuk tidak bisa melakukan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Petrus dan Yohanes tidak punya uang, tetapi dia punya kuasa Tuhan. Nama Tuhan Yesus itu dinyatakan dan itu membuat orang yang lumpuh mengalami kesembuhan. Nah karena itu Bapak Ibu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mewujudkan karya Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau engkau tidak punya materi, engkau bisa menjadi pendoa yang baik dan benar. Bagi kehidupan umat percaya, bagi gerejamu. Kalau engkau tidak punya materi, engkau bisa melakukan apa? Engkau bisa menjadi pelayan yang sungguh-sungguh. Hari ini kita juga membuktikan itu. Ketika kita juga telah memperingati kuasa Roh Kudus, setelah nanti perhitungan, setelah nanti di ranking, dan setelah nanti didekati, apakah engkau menolak untuk menjadi pelayan Tuhan? Itu juga menjadi pertanyaan, apakah Roh Tuhan itu juga bertahta dalam dirimu? Kalau engkau dengan 1001 macam alasan menolaknya, maaf, mungkin bagi saya Roh Kudus itu belum hadir dalam hidupmu. Tapi kalau Roh Tuhan itu sudah hadir, saya pikir kita tidak akan pernah menolak namanya pelayanan. Saya pikir kita tidak akan pernah berkata saya tidak punya waktu. Kalau kita berkata saya tidak punya waktu, engkau sudah mengingkari Tuhan sang pemberi waktu. Siapa yang memberi waktu itu? Tuhankah atau kitakah yang memberi waktu itu? Bapak Ibu, kalau engkau tidak juga punya materi dalam hidup ini, bukan berarti engkau tidak punya bisa pelayanan yang penuh dengan kuasa. Engkau bisa menjadi pemerhati jemaat. Engkau juga bisa menjadi pemerhati jemaat. Engkau tahu mungkin di sana ada jemaat yang sedang sakit. Tangan saya sebagai gembala jemaat tentu terbatas. Engkau bisa lebih dahulu mengunjunginya lalu menginformasikannya ke gereja. Supaya gereja bisa dengan cepat dan tanggap untuk melayani seluruh jemaatnya. Bisa menjadi pemerhati. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kalau engkau memang diberkati oleh Tuhan, jadikan juga semua berkat yang Tuhan titipkan itu untuk mendukung bagi kegiatan pelayanan. Tentunya juga awasi setiap dana yang sudah diberikan dukunganmu itu. Agar juga para hamba-hambanya itu dengan hikmat dan kebijaksanaan menggunakannya. Atau juga yang terakhir Bapak Ibu, tapi tentunya bukan ini yang menjadi bagian kita. Ya punya apa-apa ya jadi kritikus saja. Mengkritik sana sini, tentunya tidak. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Nah supaya bisa kita seperti itu, maka pertama sadari bahwa engkau dan saya itu sudah diselamatkan. Dan dalam keselamatan itu mengikuti kuasa Roh Kudus. Jadi bukan hanya berbicara kita sudah diselamatkan, tetapi juga yakini dalam imanmu keselamatan yang engkau terima itu diikuti dengan kuasa Tuhan yang menyertai hidupmu. Dan karena itu kalau kita menyadari akan hal itu, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berkemenangan dengan menyaksikan Dia dalam segala laku kehidupan kita ini. Petrus dan Yohanes tidak punya apa-apa,
tetapi bukan menjadi sebuah alasan bagi dia untuk tidak bersaksi akan kuasa Tuhan. Ketika kuasa Roh Kudus itu telah diterimanya, mengubahkan hidupnya, membuat dia menjadi pribadi yang tidak lagi bersembunyi, takut, memperhitungkan, tetapi ia berani berkhotbah dan melihat ada orang yang lumpuh, membutuhkan, dan dia tahu sebenarnya engkau bukan membutuhkan materi, tetapi engkau membutuhkan kesembuhan. Dalam nama Yesus engkau sembuh dan berjalan. Lalu si lumpuh itu menyaksikan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, karena itu melayani itu bukan bicara sesungguhnya tentang kuasa, tetapi sesungguhnya bicara tentang hati yang tersentuh oleh kasih-Nya. Dan ketika hatimu telah tersentuh dengan kasih-Nya, itu akan mewujud dalam kuasa yang nyata. Jadi artinya Bapak Ibu, sesungguhnya kuasa itu ada. Pelayanan kita bisa menjadi pelayanan yang berkuasa. Tetapi itu dimulai dengan hati kita yang terlebih dahulu bertanya, sudahkah hati kita itu tersentuh dengan kasih-Nya? Nah, karena itu Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, pagi ini juga saya menawarkan sebuah pertanyaan reflektif bagi kita bersama. Kapankah kasih Allah itu benar-benar merasuki dirimu? Ini yang menjadi sebuah hal yang perlu kita juga renungkan dalam diri kita. Kalau engkau betul-betul merasakan kasih Tuhan itu dan menghidupi kasih Tuhan itu dan tentunya kasih Roh Kudus itu, maka saya yakin hatimu yang tersentuh itu juga akan menjadi hati yang penuh dengan kuasa Tuhan. Dan itu akan mewujud dalam pelayananmu. Ada keberanian, bukan lagi menjadi roh ketakutan. Ada keberanian untuk bersaksi akan Yesus di dalam segala hidupmu, dalam segala laku hidupmu. Nah, Bapak Ibu, inilah yang paling tidak boleh tercatat dalam sejarah GKMI. Makanya banyak orang bilang, apakah GKMI itu punya kuasa roh Tuhan ya? Ada enggak Roh Kudusnya di GKMI gitu? Atau mungkin di gereja-gereja tertentu saja ada Roh Kudusnya? Tidak, Bapak Ibu. GKMI itu juga berasal muasal dari gerakan kuasa Tuhan. Salah satunya dipelopori oleh siapa? Ini Bapak Ibu. Ibu Ruth mungkin kenalkah ini? Ya, ini pendeta pertama yang ada di GKMI Jepara. Ya, namanya pendeta Si Gyo Gian. Bahasa itu nama Mandarinnya, nama Tionghoanya. Kalau nama Indonesianya adalah pendeta Gomba Sugeng. Ini fotonya Bapak Ibu. Kemarin saya coba minta sama pendeta yang ada di Jepara fotonya. Ya, ini generasi kedua setelah pendeta Tisintat yang ada di bawah itu. Ya, kalau itu pendiri GKMI, ini adalah generasi keduanya. Jadi lapisan kedua ini masih berarti siapanya Pak Yesaya berarti apanya Bu? Kakeknya, engkongnya ya. Kakeknya Pak Yesaya. Inilah Bapak Ibu. Ya. Kenapa namanya Gomba Sugeng? Ada yang tahu? Nama Indonesia Gomba Sugeng? Karena dulu dia itu masih tradisi Mandarinnya, yaitu rambutnya itu masih dikucir. Jadi ada apa namanya itu kayak pemain silat itu Bapak Ibu. Ya, jadi diikat gitu. Ya, lalu dipotong ketika dia sudah menerima Yesus. Nah Bapak Ibu, ini pendeta yang sangat sederhana ini. Sederhana. Namun Bapak Ibu, dalam catatan sejarah gereja GKMI, bukan berarti ia tidak punya kuasa. Ia sangat punya kuasa dan powerful Bapak Ibu. Salah satu kuasanya itu adalah dalam mewujud dalam perkataan. Kata-katanya itu bisa langsung terwujud. Dalam catatan sejarah itu dikisahkan Bapak Ibu. Suatu ketika istrinya, saya nggak tahu siapa nama istrinya, ya, istrinya itu merepet. Ya, merepet itu bahasa apa itu? Ngomel terus di rumah gitu loh, sama dia gitu ya. Pokoknya ngomong terus begitu. Nah, ini sabar dia Bapak Ibu, ketika dia sudah menerima Kristus dia sabar. Lalu dia bilang gini, bahasa Jawanya mungkin ya, wis menengo gitu ya. Nah, lihat translate-nya di bawah Bapak Ibu ya. Gitu ya, tenang gitu, jangan ngomong terus dia bilang. Nah, kalau sampai di situ tuh aman, tapi kalimat selanjutnya Bapak Ibu dia katakan apa? Nanti kalau kau ngomong terus mulutmu itu perot. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Seketika itu mulut si istrinya perot.
Seketika itu mulutnya perot Bapak Ibu. Kata-kata kuasa, karena dia tahu ini istrinya itu ngomong tuh gak genah gitu loh. Gak ada faktanya, gak ada datanya, tapi ya pokoknya ya tadi itu jadi kritikus mungkin. Pokoknya ini, tapi dia bilang apa? Jangan banyak ngomong, nanti mulutmu itu perot. Saat itu Bapak Ibu mulutnya perot. Lalu istrinya itu langsung terdiam, cep begitu, sadar dengan apa yang disalahkannya. Lalu si pendeta ini mengambil air, Bapak Ibu, ini bukan praktek perdukunan ya. Tapi alat itu sebenarnya bisa menjadi media sebenarnya. Ya, lalu diambil air, dia doakan, wes minum, kayak gitu. Dia minum Bapak Ibu, istrinya minum, besoknya mulutnya kembali pulih. Tidak ada kekurangan. Kira-kira kalau saya jadi pendeta yang sedemikian, Bapak Ibu seneng gak? Berani gak ngadepin saya Bapak Ibu? Hah? Kalau misalnya saya bisa ketemu si Abah bilang, jangan terlalu bandel, ya jangan terlalu banyak bakar dupa. Nanti kamu jadi dupa. Tiba-tiba jadi dupa dia Bapak Ibu. Kira-kira berani gak Bapak Ibu jadi jumpa saya? Ya bukan itunya ya yang mau saya katakan. Tapi ini ada kuasa. Lalu suatu ketika juga ada di Jepara itu, entah Ibu Ruth tahu itu yang dari Jepara. Ada orang Bapak Ibu yang sangat mencintai materi gitu. Hidupnya pokoknya selalu kerjanya Pak uang, uang, uang. Lalu dia ketemu, dia nasihati, dia khotbahi, dia injili. Jangan hanya kerjamu cari uang. Jangan hidupmu itu hanya dengan materi. Ya, layani Tuhan, bertobat, dia bilang gitu. Kalau hanya dia katakan dengan sederhana, kalau hidupmu hanya mencari uang, sesok kau itu bisa jadi edan, katanya gitu. Jadi gila. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Besoknya orang itu gila. Dan katanya itu cerita itu di Jepara itu kan ada simpang berapa Bu itu? Lapangan itu loh. Bundaran itu. Nah orang itu lari-lari di situ sambil nyebar-nyebar kertas gitu. Nyebar-nyebar uang. Lalu katanya kalau saya tidak salah itu orang itu dipanggil lagi, dibawa kepada Pak Gobak Sugeng ini, didoakan dan dia mengalami kesembuhan. Simple, sederhana, penuh dengan kuasa. Ketika roh Tuhan itu hadir dalam diri kita. Pelayanan kita bisa menjadi pelayanan yang powerful Bapak Ibu. Ketika kuasa Roh Kudus itu sungguh bersemayam dalam diri kita. Dan mengizinkan roh Tuhan itu untuk hadir dalam diri kita. Ini bukan bicara tentang harus hamba Tuhan yang punya kuasa akan hal itu. Tapi siapapun, saya dan Anda, itu sama rohnya. Hanya mungkin saya ini bedanya, ya sudah ditumpangi tangan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi roh Tuhan itu sama. Pelayanan kita juga bisa menjadi pelayanan yang berdampak dalam hidup ini. Tetapi yang pertama sekali harus kita sadari, apakah roh Tuhan itu juga sudah bersemayam dalam diri kita. Ini kesaksiannya. Jadi GKM itu juga menjadi sesungguhnya gereja yang punya powerful dalam pelayanan. Bukan berarti hanya label-label tertentu gereja yang lain yang hanya powerful. GKM itu juga gereja yang punya kuasa roh Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Jadi tidak perlu kita berpindah dan mencari gereja lain yang punya kuasa. Kita pun punya. Kita pun punya Bapak Ibu. Ada teladan imannya Pendeta Gombak Sugeng. Tetapi yang penting roh Tuhan itu ada dalam diri kita. Tapi yang terakhir Bapak Ibu, bicara tentang pelayanan yang penuh dengan kuasa itu bukan harus menjadikan kita melakukan hal-hal yang spektakuler. Bukan juga berarti kalau engkau melakukan hal spektakuler, engkau mendoakan orang langsung sembuh, lalu itu menyujudkan bahwa roh Tuhan itu, roh Kudus itu bertahta dalam hidupmu. Kalau engkau mendoakan orang tidak sembuh-sembuh, lalu engkau merasa kecil, kecut, ini roh Tuhan ada enggak dalam diriku? Tidak Bapak Ibu. Hidup itu tak harus selalu menjadi raja wali yang terbang tinggi. Enggak harus selalu Bapak Ibu. Tapi kalau engkau pun menjadi seekor burung gereja, tapi seekor burung gereja yang setia menjaga sarangnya pun, itu baik adanya di hadapan Tuhan. Jadi pelayanan yang berkuasa itu bukan harus menjadi seperti rasul-rasul. Tapi pelayanan yang berkuasa pasti adakah? Ada dalam diri kita. Ketika kita meyakini bahwa roh Tuhan itu, roh Kudus itu sudah dicurahkan bagi kita. Dan kau lakukan dengan segala panggilan hidupmu. Dalam keluargamu, dalam apapun.
Engkau tidak harus menjadi seekor burung Raja Wali. Engkau tidak harus menjadi dalam tanda petik, maaf saya sebut merek, Pastor Andi begitu ya. Yang sekarang kan lagi tren. Tidak perlu Bapak Ibu. Tapi engkau mungkin menjadi seekor burung pipit yang kecil. Burung gereja. Tetapi setia dalam melayani. Itu pun sudah menjadi pelayanan yang powerful dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh kembali diingatkan bahwa kami ini sesungguhnya sudah memiliki Roh Kudus-Mu itu. Tetapi sekarang pertanyaannya, di mana roh itu kami letakkan dalam diri kami? Sehingga roh itu tidak menjadi roh yang berdampak dalam kuasa pelayanan kami. Karena itu biarlah hati kami boleh kembali disucikan, dipulihkan, dituluskan. Sehingga kami juga menjadi orang-orang yang boleh melayani dalam setiap panggilan ini. Dengan penuh kuasa-Mu, dengan penuh sukacita-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan sabda firman-Nya. Biarlah itu semua boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ini saatnya kita akan membaca litani doa pembaharuan yang akan kita sampaikan secara bersaut-sautan. Bisa ditampilkan litani doa pembaharuan. Baiklah. Oh Tuhan, pandanglah dunia ini, dunia yang penuh kerinduan yang hampa, rasa kebencian, penindasan dan kepalsuan akan nilai kehidupan. Menjadikan saksi seperti Oh Tuhan, dalam dunia masa ini, masihkah terang-Mu bersinar? Masihkah ada cinta yang membara? Masihkah ada nabi yang rela bersaksi tentang kasih dan damai-Mu? Ya Roh Kudus, datanglah dan bersemayamlah dalam hidup kami. Bersama-sama kita katakan, amin. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya undang petugas yang bertugas, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kini saatnya ya Bapa, kami akan memberikan persembahan yang terbaik Bapa. Biarlah Tuhan kami belajar untuk memberikan persembahan ini dengan setulus hati ya Bapa. Dengan penuh ucapan syukur ya Bapa. Dan kami belajar untuk memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan Engkau mempergunakan persembahan ini untuk memperlebar luaskan kerajaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Dan dasar dari doa kami terambil dari Mazmur 104 ayat 27 dan 28. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya.
apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang majelis untuk menyampaikan warta. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini dalam ibadah pertama di minggu pagi ini. Kita bersyukur juga di bulan Juni yang pertama ya. Kita bersyukur boleh hadir di sini. Selamat datang bagi semua jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk hambanya Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan pada ibadah pertama ini dan akan menyampaikan firman Tuhan yang kedua. Nanti Tuhan memberkati Pak. Warta hari ini dari Komisi Perempuan. Shalom ibu-ibu, sering ya dalam hidup kita serasa Tuhan gak jawab doa-doa kita. Ya di dalam warta serasa Tuhan jauh dari kita dan selanjutnya kita jadi tawar hati dengan semua yang terjadi dalam hidup kita. Nah, bertanya-tanya mengapa Tuhan seolah-olah diam dan tidak menjawab doa-doa dan keluh kesah kita. Nah, ibu-ibu gak sendirian. Ayo temukan jawaban pertanyaan hati ibu-ibu di Dear Camp dengan tema Ruang Kerja Tuhan yang akan diadakan pada hari dan tanggal Jumat 17 Juni 2022 jam 10 pagi. Tempatnya di sini. Jadi ini on-site kita ya. Walaupun nanti pelayanannya lewat online, tapi kita hadir di sini. Dalam camp rohani ini setiap kita akan menemukan rahasia cara kerja Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Ayo kita semua gabung, para perempuan ya, supaya kita merasakan lawatan Tuhan. Dan pelayanan ini akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan ya, Ibu Foni Evelyn Jingga yang akan melayani kita. Di situ sudah ada ya. Dan juga nanti ada perayaan ulang tahun juga ya, sekaligus kalau tidak salah ini. Ya. Kemudian yang kedua untuk Women Summit 2022 akan mengadakan Pra Women Summit 2022 pada tanggal 12 Juni. Dengan tema mewariskan iman 2 Timotius 1 ayat 5. Acara diadakan live melalui Zoom dan YouTube channel Majalah Berita GKMI dengan pembicara Ibu Ani Wijaya, Ibu Yohana Domikus dan Ibu Rosmaida Mayanto. Boleh nanti kita ikuti ya, nanti linknya mungkin akan dibagikan lewat grup. Kemudian jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka gereja akan melayani pemberkatan nikah atas saudara Bintang Tua Marpaung dan saudari Tanti Yosepin Pindi Saragi pada hari Sabtu 11 Juni 2022 jam 9 pagi bertempat di gereja ini. Mohon dukungan doa jemaat sekalian, Tuhan memberkati. Kemudian untuk update kebutuhan dana mission trip, Bapak. Oh ya, oke. Kalau masih ada yang mau ada di sini di warta, di situ dijelaskan. Ini adalah gambar ya, gambar tempat yang akan dikunjungi. Kemudian jikalau masih ada yang akan menyumbangkan pakaian layak pakai dan juga sepatu masih diterima sampai tanggal 12 ya, kalau tidak salah. Kemudian kebutuhan dana untuk mission trip ke Lampung ini tadi seperti Pak Gembala sudah sampaikan adalah senilai 20 juta dengan saldo kas saat ini sudah ada 12 ya dari persembahan dan saldo kas lama. Kekurangan dana yang dibutuhkan kurang lebih 8 juta, 7 juta sekian gitu ya. Mohon bantuan
dan dukungan doa dari jemaat sekalian. Tadi ada Pak Dana ya Pak? Pak Dana bukan Pak Danu. Ya, kemudian ada yang berulang tahun ya. Oh ya, ini panitia pemilihan majelis. Bapak mau sampaikan? Silakan. Oh, yang berulang tahun dulu ya. Yang berulang tahun di minggu ini ya, saudara-saudara yang berulang tahun, ada Ibu Feni Puspitasari tanggal 7 Juni. Kemudian ada Bapak Remi, Ibu ini kayaknya ya, Ibu Remi Panjaitan 8 Juni. Betul ya? Ini Ibu. Kemudian Bapak Jeffrey 9 Juni, Saudara Sunardi Liman Hadi 9 Juni, dan Pak Gembala kita Pak Pendeta Efren Sitompul tanggal 11 Juni. Ya, selamat ulang tahun Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati di hari-hari yang berbahagia ini. Dan kehadiran pada ibadah pertama ini ada 74 orang. Ya, saya serahkan kepada Pak Bukit untuk sampaikan. Terima kasih Bu Nur. Baik, mohon waktunya sebentar Bapak Ibu. Pertama-tama kami terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih. Hari ini tadi kita akan melakukan pemilihan majelis ya, yang terdiri dari 4 penetua dan 8 diaken dalam pilihannya nanti. Nah, Bapak Ibu, kami tidak banyak lagi yang mau kami sampaikan, hanya sekedar untuk mengingatkan nanti prosesnya di bawah. Di bawah nanti akan ada yang mendampingi. Jadi ada adik-adik yang akan mendampingi Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan teknologi tadi yang seperti katakan Pak El. Jadi mohon maklum kalau nanti kira-kira ada sedikit kendala karena ini hal yang baru kami coba untuk jalankan. Yang paling penting adalah penulisan nama Bapak Ibu sebagai pemilih itu harus sesuai dengan list nama yang ada di GKMI Bandung. Jadi list namanya sudah ada nggak? Ada. Nanti waktu registrasi di situ nama Bapak Ibu sudah jelas di situ. Jadi penulisan namanya harus benar-benar sesuai. Karena kalau tidak sesuai, misalnya nama saya seperti nama saya Bukit Mas Siahan, saya hanya menulis Bukit Siahan saja. Sepertinya akan ada kendala nanti untuk di-submit. Jadi harus sesuai namanya, kata per katanya harus sesuai dengan list yang ada. Listnya ada di bawah waktu registrasi nanti. Dan huruf kapitalnya juga harus. Jadi kata pertama dari setiap kata nama itu ada huruf kapitalnya juga harus sama. Kenapa sih seperti itu? Karena kami itulah salah satu-satunya yang untuk kami mendeteksi bahwa pada saat penghimpunan itu benar-benar pemilih itu adalah jadi tidak ada pengulangan. Jadi kalau sekali submit itu tidak adakan lagi bisa pengulangan lagi. Jadi itu merupakan verifikasi kami, validasi kami untuk memastikan pemilih itu tidak double, tidak ada yang 2 kali ya untuk mengisinya. Jadi mohon maaf, memang itu hanya yang bisa kami lakukan. Mungkin kalau ada kekurangannya kami mohon maaf dan harap maklum. Jadi Bapak Ibu silakan melakukan pelaksanaan pemilihan. Mudah-mudahan prosesnya bisa berjalan dengan baik. Dan mohon maaf kalau nanti terjadi antrian di bawah. Karena memang baru untuk onsite itu akan kita buka setelah ibadah ini. Sampai dengan selesai kita akan layani. Baru mungkin untuk ibadah kedua nanti akan kita buka lagi setelah ibadah kedua untuk yang onsite. Jadi kami prioritaskan nanti yang Bapak Ibu yang setelah ibadah 1 untuk memilih dulu. Jadi itu saja dari kami. Selamat memilih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, kami berusaha juga nanti siapkan bangku juga di samping dekat sekolah minggu.
Kalau Bapak Ibu memang harus keluar, tapi jangan lupa masuk lagi ya Bapak Ibu ya, kalau memang harus keluar. Setelah memilih, baru boleh pulang. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita sukseskan pesta demokrasi di gereja kita di tempat ini. Ini semua adalah peran serta kita ya, untuk kita memilih pemimpin yang akan membawa kita, mengarahkan kita kepada yang lebih baik lagi. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk kita mengakhiri ibadah ini. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan, dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Silakan Bapak. Kita akan akhiri dengan pujian segala kemuliaan. Datanglah ya Roh Kudus, Roh yang menguatkan, membaharui, dan memberikan keberanian untuk kami boleh menjalani kehidupan ini di dalam dunia. Karena itu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan juga dari Roh yang Maha Kudus itu, kiranya menyertai engkau beserta dengan seluruh keluargamu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersatu sejenak, dan nanti setelah itu boleh mempersiapkan dirinya untuk boleh menentukan pilihannya dalam pemilihan majelis. Dan juga dalam pemilihan ini juga akan ada pengawasnya Bapak Ibu ya, jadi ada panwaslunya. Jadi supaya juga kejujuran, keadilan, dan keterbukaan itu tetap diperhatikan. Nanti Pak Haryono dan Jeffrey kelihatannya ya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.